Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ayuna Valinda dari kelas Manajemen 20A dengan MPM 2341105. Sini saya akan mempresentasikan tentang pandangan umum akuntansi dari mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengapu Dwi Tirta Kencana SEMSAK. Definisi akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengelola, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Accounting is a process that begins with recording, grouping, processing, presenting data, and recording transactions related to finances, so that the information can be asked by someone who is an expert in the field and become material for making this discussion. Fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama informasi mengenai posisi keuangan dan hasil kinerja. The function of accounting is to provide quantitative information, especially information regarding financial positive and performance resultant. Kenapa akuntansi itu penting? Pentingnya akuntansi dalam suatu perusahaan adalah untuk mengelola, mencatat, melaporkan kekayaan dan kekayaan suatu perusahaan. The importance of accounting in a company is to manage, record, report the asset and asset of company. Adapun dari proses akuntansi yaitu bukti transaksi, jurnal, ke buku besar, neraca saldo, jurnal penyusut, laporan keuangan, dan jurnal penutup. Accounting information user. Yang pertama ada internal yaitu accounting staff, manager, employer. Yang kedua ada eksternal yaitu supplier, creditor, consumer, investor, government, public citizen. Adapun beberapa accounting field. Yang pertama ada akuntansi keuangan yaitu financial accounting. Yang kedua auditing. Yang ketiga akuntansi biaya atau cost accounting. Yang keempat ada akuntansi manajerial atau manajemen accounting. Yang kelima ada akuntansi pajak, tax accounting. Yang keenam ada pendidikan akuntansi, yang ketujuh ada sistem akuntansi atau accounting system, yang delapan akuntansi anggaran atau budgeting accountation, yang seterusnya ada akuntansi internasional, international accounting, yang selanjutnya akuntansi lembaga nirlaba atau not for profit accounting, yang terakhir ada akuntansi sosial atau social accounting. Adapun auditing profession, yang pertama public accountant, yang kedua internal auditor, yang ketiga manajemen akuntan, yang keempat educator akuntan, dan yang terakhir ada governmental akuntan. Accounting principle ada beberapa, yaitu yang pertama ada prinsip entitas ekonomi atau economic entity principle. Entitas ekonomi adalah informasi ekonomi yang berasal dari perusahaan. Perusahaan tersebut harus independen atau berdiri sendiri. Laporan keuangan tersebut tidak boleh digabungkan dengan keuangan pribadi agar mudah dikelola dengan baik. Yang kedua ada prinsip biaya histori atau historical cost principle. Prinsip selanjutnya adalah biaya histori yang dilakukan dengan menulis semua biaya yang dikeluarkan agar bisa mendapatkan barang. Artinya, prinsip ini menulis setiap pengeluaran untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Yang ketiga ada prinsip kesinambungan usaha atau going concern. Prinsip akuntansi ini menjelaskan bagaimana cara yang perlu dilakukan untuk membuat usaha selalu berjalan dan berkeseimbangan. Prinsip ini mengedepankan perusahaan agar bisa terus berjalan sehingga perlu melakukan berbagai cara yang baik.
Yang keempat, ada prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure. Penyajian informasi akan lebih dinilai dengan objektif sepenuhnya. Jika pengacu pada prinsip ini, informasi keuangan yang diberikan harus detail dan terperinci sehingga akuntan bisa mengambil kebijakan dari laporan yang ada. Yang kelima, ada prinsip pengakuan pendapatan atau Revenue Recognition Principle. Dalam prinsip akuntansi pengakuan pendapatan, diketahui bahwa pendapatan adalah hasil penjualan barang atau jasa. Pendapatan ini yang akan mendapatkan harta. Aliran harta tersebut harus selalu dihitung setiap jangka waktu tertentu. Yang keenam, ada prinsip mempertemukan atau matching prinsip. Prinsip dasar akuntansi lainnya adalah matching prinsip. Dalam prinsip ini harus ada perbandingan dari pendapatan tersebut dengan biaya pengeluarannya. Prinsip mempertemukan wajib diterapkan di perusahaan karena bisa mengetahui untung ruginya. Yang ketujuh, ada prinsip periode akuntansi. Prinsip akuntansi ini berkaitan dengan waktu. Setiap laporan keuangan yang dibuat harus ditulis dengan terstruktur dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, membuat laporan keuangan 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, sampai dengan 1 tahun. Yang ke-8, ada prinsip konsistensi atau konsistensi prinsip. Prinsip akuntansi selanjutnya yaitu konsistensi. Konsistensi adalah ketetapan yang dilakukan secara berkelanjutan. Inilah yang juga diterapkan dalam membuat laporan keuangan. Laporan keuangan harus dibuat dengan format yang sama dan tidak boleh berubah-ubah. Yang kesembilan, ada prinsip satuan moneter. Prinsip satuan moneter adalah salah satu prinsip dasar akuntansi yang mewajibkan semua keuangan harus memakai satuan moneter atau mata uang tertentu. Hal ini penting agar formatnya menjadi sama semua sehingga perhitungannya menjadi mudah. Yang ke-10 atau yang terakhir ada prinsip materialitas. Laporan keuangan yang dibuat adalah pencatatan yang bernilai dan ini harus diakui. Setiap pencatatan keuangan tersebut tidak terlepas dari nominal dan material. Jadi, setiap informasi yang diberikan dapat mempengaruhi keputusan tentang bagaimana cara menjaga nilai tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.